Halo adik-adik, selamat datang di channel Pak Obi. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tetap selalu sehat, ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah, adik-adik, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya, agar adik-adik tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Pak Guru. Dan jangan lupa di-share juga ya kepada teman-teman yang lain. Nantinya, Pak Guru akan membersamai adik-adik semua belajar lewat video-video pembelajaran. Nah adik-adik, pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 6 SD kurikulum Merdeka. Kita masuk pada bab 2, rasio. C. Penerapan rasio. Bagian 1, rasio, bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Dan 2, rasio pada durasi waktu. Baik adik-adik, kita masuk pada bagian C, penerapan rasio. Perhatikan permasalahan berikut. Toko herbal tani menjual berbagai bibit tanaman obat maupun bibit tanaman hias. Jika diketahui rasio persediaan tanaman hias terhadap tanaman obat adalah rasio 3 terhadap 2, dapatkah kalian menentukan rasio tanaman hias terhadap jumlah keseluruhan tanaman yang dijual di toko herbal tani? Jelaskan jawaban kalian. Nah, karena tadi sudah diketahui, jumlah rasio dari tanaman hias itu adalah 3. Rasio tanaman hias terhadap tanaman obat adalah 3, rasio 3 terhadap 2. Berarti yang 3 adalah tanaman hias, dan yang 2 adalah tanaman obat. Nah, sekarang yang kita cari adalah rasio tanaman hias terhadap seluruh jumlah tanaman yang ada di toko herbal tani. Nah, kita sudah ketahui bahwa tanaman hiasnya adalah 3. Nah, jumlah seluruh tanaman yang dijual di toko herbal itu berarti adalah tanaman hias dan tanaman obat. Tanaman hias 3, tanaman obat 2, dan kalau kita gabungkan jadi 5. Jadi rasionya adalah rasio 3 terhadap 5. 5 ini adalah jumlah keseluruhan tanaman yang dijual di toko herbal tani. Nah, adik-adik, kita masuk pada bagian 1, yaitu rasio bagian terhadap bagian dan rasio bagian terhadap keseluruhan. Mari kita pahami eksplorasi 2.3, yaitu angka penjualan bibit tanaman. Perhatikan dua gambar berikut, yaitu adalah toko herbal tani. Yang sebelah kiri adalah bibit tanaman hias, sedangkan yang sebelah kanan adalah bibit tanaman obat. Nah, pada bulan Juni, total penjualan bibit tanaman hias dan tanaman obat sebanyak 72 bibit. Rasio angka penjualan tanaman hias dan tanaman obat adalah rasio 4 terhadap 5. Berarti tanaman hiasnya 4, kemudian tanaman obatnya 5. Pemilik toko ini mengetahui jumlah tanaman yang terjual di toko herbal tani. Ayo, bantu pemilik toko dengan menjawab pertanyaan di bawah ini. A. Jenis tanaman apa yang lebih banyak terjual? Jelaskan. B. Berapa rasio jumlah tanaman hias yang terjual dengan keseluruhan tanaman? C. Berapa rasio jumlah tanaman obat yang terjual dengan seluruh tanaman? D. Berapa jumlah tanaman hias dan tanaman obat yang terjual? Nah, adik-adik, mari sama-sama kita bahas, yaitu permasalahan pada eksplorasi 2.5 dapat diselesaikan dengan bantuan tabel rasio. Simak penjelasannya berikut ini. Nah, tadi dikatakan rasio angka penjualan tanaman hias dan tanaman obat adalah rasio 4 terhadap 5. Untuk tanaman hiasnya, rasionya 4, kemudian tanaman obatnya rasionya 5. Sehingga kita buat dalam tabel berikut. Tanaman hias rasionya 4, dan tanaman obat rasionya 5. Dan tadi diketahui bahwa jumlah yang terjual semuanya adalah 72. Nah, artinya untuk total penjualan, total tanaman yang terjual, rasionya itu adalah rasio 4 dan 5, dan kita tambahkan. 4 ditambah 5 adalah 9. Nah, sekarang kita masuk ke baris jumlah. Di sini dikatakan jumlah sebenarnya untuk tanaman hias belum diketahui, tanaman obat juga belum diketahui. Namun, total tanaman yang terjual semuanya sudah diketahui, yaitu adalah 72 pohon.
Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi rasionya adalah 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, dari 9 menjadi 72, itu karena 9 dikali dengan 8. Nah, karena kita sudah dapat bahwa ini dikali 8, otomatis semuanya juga akan dikali 8. 5 kali 8 sama dengan 40. Kemudian 4 dikali 8 sama dengan 32. Nah, sudah terjawab sudah. Untuk tanaman hias yang terjual adalah 32 pohon. Tanaman obat yang terjual adalah 40 pohon. Nah, adik-adik kita lanjut lagi pada bagian 2, rasio pada durasi waktu. Eksplorasi 2.6, tanaman obat. Ayo bereksplorasi. Hari ini, Tigor membantu ayahnya menanam beberapa bibit tanaman obat. Ada 6 jenis bibit tanaman obat yang akan ditanam di kebun belakang rumah. Tigor akan menanam buah merah di sebelah kemangi dan jahe merah di sebelah kanan kebun. Ya, ayah, kata Tigor kepada ayahnya. Jangan nak, kita akan menanam bibit tanaman sesuai dengan masa panennya, sehingga tanaman obat yang masa panennya lebih cepat dapat dipanen bersamaan dan lahannya dapat ditanami kembali dengan bibit baru, jawab ayah Tigor. Jadi, masa panen bibit tanaman obat ini beda-beda ya? Tigor bertanya lagi. Lalu ayah menjelaskan kepada Tigor mengenai waktu panen beberapa tanaman obat seperti pada tabel 2.7 berikut. Nah, adapun nama tanaman obatnya adalah kumis kucing dengan masa panen 12 minggu, lengkuas dengan masa panen 1,5 tahun, jahe merah 3 bulan, kencur 6 bulan, buah merah 3 tahun, kemudian kemangi 30 hari. Agar Tigor tidak salah mengelompokkan bibit tanaman berdasarkan masa panennya, temukanlah rasio masa panen antar tanaman obat di atas dengan menjawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan tabel 2.7. A. Tanaman obat mana yang memiliki masa panen paling cepat dan paling lama? B. Tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap lengkuas. C. Tuliskan rasio masa panen kencur terhadap lengkuas dalam tahun. D. Tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap kumis kucing dalam minggu. Kemudian E. Berapa kali kencur dan lengkuas dapat dipanen dalam 1 kali masa panen buah merah? Nah, adik-adik, mari kita bahas. Untuk pertanyaannya A. Tanaman obat mana yang memiliki masa panen paling cepat dan paling lama? Nah, kita lihat yang paling cepat itu adalah tanaman kemangi. Dan yang paling lama itu adalah tanaman buah merah, yaitu 3 tahun. Nah, kita dapat tuliskan paling cepat panen adalah kemangi, dan yang paling lama panen adalah buah merah. Kemudian kita lanjutkan lagi pada bagian B. Tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap lengkuas dalam bulan. Nah, masa panen jahe merah adalah 3 bulan. Kemudian masa panen lengkuas adalah 1,5 tahun. Atau kalau kita ubah dalam bentuk bulan, yaitu setara dengan 1,5 kali 12, yaitu 18 bulan. Jadi, rasio panen jahe merah terhadap lengkuas, yaitu dalam bulan adalah rasio 3 terhadap rasio 18. Rasio 3 terhadap 18. Dan dapat kita sederhanakan dengan sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. Dan 18 kita bagi 3, 6. Jadi, rasio panen jahe merah terhadap lengkuas adalah rasio 1 terhadap 6. Kita lanjut lagi pada bagian C. Tuliskan rasio masa panen kencur terhadap lengkuas, yaitu dalam tahun. Nah, masa panen kencur adalah 6 bulan. Dan kita akan ubah dia ke dalam bentuk tahun. Yang mana 6 bulan itu setara dengan setengah tahun. Atau 6 per 12. Yaitu sama dengan 1 per 2 atau setengah tahun. Kemudian, masa panen lengkuas adalah 1,5 tahun. Yang setara dengan 3 per 2 tahun. Rasio masa panen kencur terhadap lengkuas adalah rasio 1 per 2 terhadap rasio 3 per 2. Dan kalau sama-sama kita sederhanakan, itu menjadi rasio 1 terhadap 3. Nah, kenapa bisa jadi 1
rasio 1 terhadap 3 karena sama-sama dibagi dengan setengah. Setengah dibagi setengah 1, 3/2 dibagi setengah sama dengan 3. Nah, kenapa seperti itu adik-adik? Coba kita perhatikan penjelasan berikut. Untuk tanaman kencur, itu tadi dikatakan adalah 6 bulan. Ya, 6 bulan. Kemudian, tanaman lengkuas itu adalah 1,5 tahun. Nah, kalau kita ubah dalam bentuk bulan, ini berarti kalau yang kencur 6 bulan, kalau yang lengkuas itu berarti 18 bulan. Dari sini, kita dapat sederhanakan adik-adik. 6 bulan, kemudian 18 bulan. Sama-sama dapat kita bagi 6. 6 bulan dibagi 6 itu dapat 1. Kemudian 18 bulan itu dibagi 6 itu dapat 3. Sehingga diperoleh dari sini adalah rasio 1 terhadap 3. Dan kita lanjut lagi untuk pertanyaannya dituliskan rasio masa panen jahe merah terhadap kumis kucing dalam minggu. Nah, kita sudah ketahui masa panen jahe merah adalah 3 bulan, yang mana kita akan ubah menjadi minggu. 3 bulan setara dengan 3 dikali 4, sama dengan 12 minggu. Kemudian, masa panen kucing yaitu 12 minggu. Nah, jadi dapat kita tuliskan rasio masa panen jahe merah terhadap kumis kucing adalah rasio 12 terhadap 12. Kita sederhanakan menjadi rasio 1 terhadap 1. Artinya 1:1. Kemudian, kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang E. Nah, berapa kali kencur dan lengkuas dapat dipanen dalam satu kali masa panen buah merah? Nah, kita ketahui sendiri bahwa panen buah merah itu adalah dalam jangka 3 tahun. 3 tahun sekali buah merah dapat dipanen. Nah, dalam jangka waktu 3 tahun itu, kencur dan lengkuas sudah bisa dapat berapa kali panen? Nah, dapat kita tuliskan seperti ini. Yang pertama adalah masa panen kencur, yaitu 6 bulan. Kemudian, yang kedua adalah masa panen lengkuas. Yang mana kita tahu, lengkuas itu panennya tadi sesuai dengan tabel adalah 1,5 tahun. Dan apabila kita ubah menjadi bulan, itu setara dengan 1,5 kali 12, yaitu 18 bulan. Nah, yang ketiga adalah masa panen buah merah, yaitu 3 tahun. Dan yang 3 tahun ini harus kita setarakan dengan panen kencur dan panen lengkuas, yaitu dalam bentuk bulan. Dan kita ubahlah 3 tahun ini menjadi bulan, yaitu 3 dikali 12 sama dengan 36 bulan. Masa panen kencur 6 bulan, masa panen lengkuas 18 bulan, kemudian masa panen buah merah yaitu 36 bulan. Kemudian adik-adik, kita harus mencari rasionya, yaitu rasio kencur terhadap buah merah, kemudian rasio lengkuas terhadap buah merah. Yang A adalah rasio masa panen kencur terhadap buah merah, yang mana kencur itu 6 bulan terhadap buah merah 36 bulan. Dapat kita sederhanakan, rasio 6 terhadap 36 itu sama dengan rasio 1 terhadap 6, yaitu sama-sama dibagi 6. 6 bagi 6, 1, 36 bagi 6, 6. Kemudian yang B, rasio masa panen lengkuas terhadap buah merah. Tadi dikatakan lengkuas itu adalah 18 bulan, kemudian buah merah 36. Nah, adik-adik, ini dapat kita sederhanakan dengan sama-sama kita bagi dengan 18. 18 dibagi 18, 1, kemudian 36 bagi 18 itu dapat 2. Jadi, rasio lengkuas terhadap buah merah adalah rasio 1 terhadap 2. Nah, dari sini kita dapat ketahui bahwa panen kencur itu dapat dilakukan sampai 6 kali dalam 3 tahun. Yaitu semasa buah merah dapat dipanen. Kemudian lengkuas itu dapat dipanen sampai 2 kali.
Jadi, kencur dapat dipanen sebanyak 6 kali, dan lengkuas dapat dipanen sebanyak 2 kali. Nah, adik-adik, demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dalam memahami materi kali ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lain. Thanks for watching, see you next time, dan sampai jumpa kembali.